Oke guys, welcome back to my channel Botol Review. Jadi siapa sih di sini? Ayo ngaku yang sore-sore pasti cari kopi atau teh manis atau minuman manis. Nah, terutama yang nggak bisa minum kopi, biasanya minum yang manis-manis gini ya, antara itu taro lah atau coklat lah. Nah, yang kali ini kita akan nyobain dari 4 brand minuman terkenal, itu rasanya coklat dan cheese. Choco cheese lah gitu. Nah, 4 brand terkenal ini ada dari Teguk, ada dari Haus, ada dari ST, dan juga ada dari Menanti. Nah, yang akan kita coba kali ini tuh yang pertama itu dari Teguk. Nah, dari yang kita bisa lihat dari packagingnya ya, standar lah ya seperti minuman-minuman seperti ini pada umumnya, cuman dia cenderung lebih tinggi, tapi juga lebih ramping sedikit, gitu loh. Nah, untuk sedotannya juga standar, cuma kan biasanya ada dua macam tuh, ada yang besar sama ada yang kecil. Kalau ini dia kasih kita yang lebih ramping. Nah, untuk seperti ini ya, dari packagingnya biasalah ada tulisan-tulisan. Kalau yang di sini tulisannya temani harimu dalam tiap rasa, gitu. Oke, sekian untuk kayak dalamnya sih esnya cukup banyak karena hari ini kita pesennya semuanya udah less sugar dan regular ice. Nah, sekarang kita coba ya untuk rasanya yang udah tunggu-tunggu. Satu, dua. Kita coba dulu dari cheese-nya ya guys. Oke, untuk cheese-nya sendiri, itu cenderung cheese yang lebih cair. Jadi mungkin bukan cream cheese, lebih berasa ke foam. Dan walaupun tadi gua makan cheese-nya aja tuh udah berasa sedikit manis dari bawahnya. Gitu loh, jadi akan kita coba sekarang untuk minumannya, yaitu si coklatnya sendiri ya. Oke, jadi kalau kalian yang mungkin suka rasa-rasa seperti Ultra Milk, itu rasanya di sini sedikit mirip Ultra Milk. Jadi rasanya cukup kaya, tetapi teksturnya tuh lebih tipis memang, jadi nggak terlalu kental. Jadi mungkin untuk kalian yang nggak terlalu suka kental, mungkin bisa lebih menyukai Teguk ini. Dari cheese-nya sendiri pun juga bentuk cheese yang cenderung cair, makanya mungkin diberikan sedotan yang juga cukup ramping gitu, karena tidak ngeganjel gitu. Oke, jadi ini untuk Haus, kita bahas dari packagingnya dulu ya guys. Packagingnya ini dia termasuk yang pendek tapi kekar. Kenapa? Karena dia ada gemuk nih. Jadi beda dengan yang pertama tadi, kalau yang ini lebih gemuk, lebih pendek. Cuma kalau menurut saya pribadi, menurut gue, itu semuanya tuh volumenya sama-sama aja sih sebenarnya sih. Cuman tampilan-tampilannya aja. Nah, yang di sini ada tulisan Break the Thirst, ini dia lagi gabung sama KitKat. Nah, biasanya sebenarnya packagingnya nggak ada beginian nih kalau untuk Haus. Cuma yang kali ini mungkin lagi ada event ya, kolaborasi bareng. Oke, sedotannya cukup tebal, ini nggak ramping. Terus mereka juga uniknya tuh ngasih kita tuh pisau. Untuk kita tuh, kalau asumsi gue tuh untuk kita kayak potong dikit, lalu kita bisa enjoy langsung gitu tanpa pakai sedotan. Istilahnya raw lah gitu. Sedangkan kalau kita mau sedotan pun ya kasihnya cukup besar, jadi pastinya lebih enak untuk nyedotnya lebih puas gitu, lebih banyak. Oke, sekarang tanpa basa-basi kita langsung cobain rasanya aja ya. Cuman dari tampak luar kalian pasti udah tahu ini lebih kental ya gitu loh. Soalnya diginiin aja cheese atasnya nggak gitu gerak nih, ya kan? Oke, sekarang tanpa basa-basi guys. Sekarang akan gue coba dulu dengan pisau karena sedikit unik buat gue. Oke, sekarang gue cobain dulu tanpa sedotan. Sesuai dugaan gua. Kalau kita cuma motong, lalu kita nggak pakai sedotan, udah pasti yang masuk tuh lebih ke cheese-nya gitu loh. Jadi mungkin yang lebih mau habisin cheese-nya dulu ya. Sekarang kita coba pakai sedotan deh. Sekarang kita coba dari cheese-nya dulu ya. Enak. Lebih padat, lebih kental, teksturnya super padat pokoknya. Sekarang kita coba langsung ke minumannya. Lebih manis dari brand yang tadi, kalau ini mungkin jatuh-jatuhnya lebih ke Indomilk. Lalu sekarang kita coba shake ya, soalnya kan minuman seperti ini tuh banyak cara enjoy-nya. Ada yang suka minum cheese-nya terpisah, jadi nanti sambil minum sambil cheese-nya sendiri-sendiri, atau ada juga yang langsung digabung. Sekarang kita coba, kita langsung mix semuanya ya.
Perpaduannya mantap banget, kental banget. Manisnya pun cukup oke. Karena tadi kita pesen semua sugar, yang ini bisa dibilang bagus lah, requestnya pas, jadi nggak terlalu manis. Yang selanjutnya kita akan cobain dari es teh. Nah, dari es teh ini seperti kita lihat packagingnya itu dia termasuk yang sedikit ramping juga, cuma rada tinggi ya. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas, mungkin volumenya segitu-segitu aja, sama aja. Nah, di sini ada gambar-gambar graffiti macam-macam. Yang elemennya itu unsurnya Indonesia sih. Ada bendera Indonesia dan lain-lain, ada tentara gitulah. Terus ada scan me-nya juga, yang feeling gua sih buat ke company Provana ya langsung. Lalu di sini ada tulisan semua akan es teh pada waktunya. Oke, tanpa basa-basi guys. Di sini sedotan yang diberikan adalah sedotan yang juga termasuk ramping banget. Jadi kalau kita main tebak-tebakan nih, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Kalau menurut gue sih kejunya yang lebih foam juga gitu. Ya, kejunya foam dan sedikit asin. Cuma untuk yang teman asin pasti suka karena asinnya terasa, nendang. Untuk rasa coklatnya itu juga lumayan tipis, nggak terlalu tebal, nggak terlalu kental, dan juga nggak terlalu manis. Sekarang kita coba aduk ya guys. Oh, walaupun tadinya gue bilang ini asin banget, tapi ketika di mix ternyata jadinya pas banget. Karena dari susunya sendiri itu ya nggak terlalu manis, dan teksturnya itu yang agak tipis. Kalau digabungin dengan cheese foamnya itu jadinya pas, not too much lah gitu. Jadi buat orang ini mungkin perfect blend banget gitu loh. Nah oke, yang last but not least, kita bakal buka si menanti. Nah ini ayo, masih ingat gak tadi gue bilang apa ini packagingnya? Ton Dekar, pendek tapi kekar. Nah, kalian lihat ya, menurut kalian gimana daunnya isinya? Tebal juga nggak? Oke, kita langsung lihat dulu ya dari packagingnya ya. Ada gambar maskot coklat-coklatan, lagi berlarian sama teman-temannya, juga ada maskot susu. Ya, cukup imut lah. Sekarang kita buka ya. Dari sedotannya dia kasih kita yang juga tebal. Jadi asumsi gue adalah kejunya itu juga kental. Sekarang kita coba. Yang ini paling beda sendiri guys, kejunya. Kejunya udah ada rasa keju yang banget dan sedikit asin juga dan sedikit ada manis juga. Jadi ini kayaknya lebih kecenderung ke keju yang manis, bukan keju yang asin. Kalau keju kan kita expect biasanya yang lebih asin. Kalau ini ada sedikit manis, semacam kayak kalau kalian makan Richeese mungkin kejunya seperti itu guys, keju manis. Lalu kita coba coklatnya, coba ya. Untuk coklatnya pun udah ada rasa-rasa sendiri. Jadi kalau buat gue ini ada rasa cenderung asam, tapi bukan asam yang aneh, masih asamnya coklat gitu. Kayak kopi kan ada asamnya, coklat juga ada asamnya. Ini asam yang asamnya coklat gitu. Kita coba aduk deh. 何？お前はもう死んでいる。Oke guys, jadi gue baru tahu nih kenapa rasanya seperti ini. Ternyata di dalamnya itu ada semacam selai yang seperti kayak Nutella atau ovomaltine, di mana kita harus aduk. Jadi ini daripada kita bilang coklat lalu ditambahin cheese foam, gue lebih merasanya ini sesuatu yang masih sangat liquid gitu, bentuknya sangat masih sangat cair. Lalu dia kasih lagi coklat yang kita harus aduk sendiri. Jadi kalau kita nggak mau terlalu kental, kita nggak usah aduk semua pun bisa. Kalau mau rada kental, dihabisin semua nih juga bisa nih. Ini semua bisa diaduk. Bentuknya masih padat, gitu loh. Jadi yang ini amat sangat unik sih, dan gue berasanya coklatnya banyak banget. Dan bagusnya fleksibel ya, jadi kita bisa lebih
atur gitu, apakah kita mau bayar coklat atau tidak. Nah, ini semua sama-sama enak, volumenya pun mirip semua. Cuman berdasarkan selera gua, yang menurut gua paling unik dan paling enak itu adalah menanti. Sejujurnya gua belum pernah mencoba menanti, ini pertama kalinya. Tapi ini unik sekali sistemnya, dimana mungkin kalau gua tuh imajinasi mungkin kalau yang sudah lumayan berumur yang nggak mau terlalu banyak coklat, nggak usah aduk semua coklatnya. Atau buat yang muda mau diaduk semua coklatnya, dan ini pun puas banget rasanya. Oke, kan tadi kalian udah dengar opini pribadi gue nih, ya kan? Nah, sekarang coba komen di bawah sini menurut kalian harganya masing-masing berapa nih dari yang tadi gue sebutkan. Nah, sekarang gue akan reveal ya harganya satu-satu ya. Kita mulai dari yang menanti, yang gue bilang paling rich banget rasanya. Menanti itu harganya 41.900. Oh ya guys, by the way inget ya, ini semua harga di Grab, jadi sudah di markup oleh Grab. Yang ini harganya 41.900, yang gue bilang rich banget, coklatnya banyak. Nanti untuk masalah worth it nggak worth it-nya kita akan bahas lagi nanti setelah ini, oke? Nah, terus yang kedua ini adalah ST. ST itu harganya adalah 23.300. Dapat segini. Lalu ini untuk haus harganya adalah 31.000. Dan untuk yang teguh, itu harganya paling fantastis, paling murah di 25.500. Nah, sekarang setelah melihat harganya begini, dan reviewnya tadi seperti itu, mari kita lihat rating masing-masing di aplikasi. Yang pertama akan kita lihat itu adalah menanti. Untuk menanti ini, di Grab, mendapatkan rating 4,7 bintangnya. Dan itu dari berdasarkan 60 rating. Ini yang ada di garis Serpong ya guys, by the way. Lalu selanjutnya itu adalah ST. ST mendapat rating 4,9 dari 259 review, berarti itu termasuk tinggi sekali. Yang selanjutnya itu ada Haus. Haus itu mendapat rating 4,7 berdasarkan 398 rating yang diberikan oleh orang. Lalu yang terakhir itu adalah Teguk. Teguk itu mendapatkan rating 4,6 bintangnya, itu berdasarkan 69 rating. Nah, jadi berdasarkan rating-rating tersebut dan harga-harga yang telah tadi gue berikan, menurut kalian paling worth it yang mana? Kalau untuk gue pribadi tadi, awalnya itu gue bilang paling enak ya dari segi rasa itu adalah menanti. Tapi setelah melihat harga dan melihat rating, kalau menurut gue itu yang paling worth it itu malahan di ST. Karena harganya tidak terlalu mahal, tidak semahal si menanti, tapi menurut gue rasanya sudah cukup rich juga gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin levelnya, misalkan ini reach-nya 10 lah. Nah, di sini tuh di ST tuh mungkin 8. Tapi untuk harga tersebut, jadinya gue bisa mengaklumi dan menurut gue paling worth it untuk dibeli adalah ST, kalau menurut gue. Tapi kalau untuk ngomongin rasa, semua enak dan masing-masing berbeda ya. Jadi ada yang seleranya mau lebih tipis, nggak mau yang terlalu cheesy, mungkin bisa memilih Teguk. Kalau untuk yang mau kental banget, langsung mungkin bisa menanti. Dan untuk Haus dan ST itu di tengah-tengah lah. Cuma kalau untuk dari segi harga yang paling worth it menurut gue pribadi masih ST. Nah, jadi sekian untuk review untuk minuman-minuman dari gue yang populer di Grab. Mungkin setelah ini kalian bisa kayak kasih komen di bawah. Mungkin kalian maunya kita atau gue itu mereview apa ya gitu ya. Apa kira-kira kalian apakah bisa memberikan ide? Thank you udah nonton sampai sekarang. Sampai habis. Please comment, subscribe, dan juga kasih suggestion apapun nanti akan gue terima. Dan jangan lupa untuk nyalain bell untuk lonceng notifikasinya. Thank you for watching. See you in the next videos. Bye. Nah, dari packagingnya sendiri, kalau yang kita lihat ini beda. Yang ini lebih ke pendekar. Pendekar.